Halo, selamat datang kembali di channel Seputar Bola. Di kesempatan kali ini, Seputar Bola akan membahas tentang kiprah Timnas Indonesia di ajang Piala Asia. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia baru saja mendapatkan satu tiket untuk melaju ke Piala Asia 2023. Sebelum kalian melanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan like video ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Jika sudah, selamat menonton. Impian masyarakat tanah air untuk melihat Timnas Indonesia bermain di Piala Asia, akhirnya terwujud. Skuad Garuda dipastikan ambil bagian dalam ajang tersebut pada tahun depan. Tak ada yang menyangka, Timnas Indonesia akan lolos dari kualifikasi Piala Asia 2023. Armada Sintayong tersebut, menempati grup A bersama tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Akan tetapi, Timnas Indonesia mampu menjungkalkan semua anggapan tersebut. Hasil memuaskan di laga pertama atas Kuwait dengan skor 2-1 menjadi bukti kalau kekuatan pasukan merah putih tidak bisa dipandang sebelah mata. Sontak hasil tersebut sangat mengejutkan. Mengingat, Kuwait merupakan negara unggulan dan punya peringkat yang lebih baik, sehingga dinilai bisa menang mudah melawan Timnas Indonesia. Hanya saja, Timnas Indonesia harus rela menelan kekalahan saat laga kedua di grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Yordania unggul tipis lewat gol tunggal yang dicetak Yazan Al-Naimat. Kekalahan dari Yordania membuat peluang Timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia 2023 menjadi berat. Hal itu karena, pada pertandingan lainnya, Kuwait berhasil menaklukkan Nepal dengan skor telak, 4-1. Timnas Indonesia memang masih menempati posisi kedua klasemen grup A, karena unggul head-to-head dari Kuwait yang mengumpulkan poin serupa. Namun, Pratama Arhan dan kawan-kawan, mesti bersaing dengan kontestan di grup lain untuk menjadi runner-up terbaik. Sudah tidak ada lagi peluang Timnas Indonesia keluar sebagai juara grup A, karena Yordania mengumpulkan 6 poin dari 2 laga dan juga unggul head-to-head. Cara untuk melaju ke Piala Asia 2023 adalah menjadi satu di antara 5 runner-up terbaik. Setelah 2 laga terakhir selesai dimainkan, Dewi Fortuna ternyata berpihak kepada Indonesia. Kuwait yang diyakini bisa menyalip Indonesia, ternyata malah kalah 3 gol tanpa balas. Sebaliknya, Timnas Indonesia yang akhirnya keluar sebagai runner-up terbaik, setelah membabat Nepal dengan skor telak, 7 gol tanpa balas sekalipun. Hasil itu pun membuat Timnas Indonesia menduduki posisi runner-up grup, dan menjadi runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia 2023. Kemenangan yang diperoleh, juga merupakan kemenangan terbesar di ajang Piala Asia tahun ini. Bermain di Piala Asia, bukan sesuatu yang baru bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, Timnas Indonesia pernah ambil bagian dalam perhelatan tersebut sebanyak 4 kali. Berikut, kiprah Timnas Indonesia di kancah Piala Asia. Timnas Indonesia di Piala Asia tahun 1996. Berstatus sebagai negara debutan dalam Piala Asia 1996, Timnas Indonesia tampil menjanjikan pada laga perdana grup A melawan Kuwait. Pertandingan tersebut berakhir dengan sama kuat 2-2. Sejatinya, Timnas Indonesia berpeluang meraih kemenangan karena unggul 2 gol lebih dulu pada babak pertama, lewat tendangan Salto Widodo Cahyono Putro dan Roni Wabia. Namun, Kuwait mampu menyamakan kedudukan usai babak pertama. Hasil imbang tersebut merupakan satu-satunya poin yang didapatkan Timnas Indonesia pada Piala Asia 1996. 2 laga selanjutnya, Timnas Indonesia dikalahkan Korea Selatan 4-2 dan tuan rumah Uni Emirat Arab 2-0, yang membuat skuad Garuda tersisih dengan menempati posisi juru kunci klasemen. Timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2000. Tergabung dalam grup B Piala Asia tahun 2000, Timnas Indonesia tidak mencatatkan raihan lebih baik dari edisi sebelumnya. Lagi-lagi menduduki peringkat paling bawah dengan hanya mengumpulkan 1 poin. Sama seperti 4 tahun lalu, Kuwait kembali menjadi lawan perdana yang dihadapi Timnas Indonesia. Laga tersebut juga berakhir imbang,
namun skor kali ini hanya kacamata. Selanjutnya, Timnas Indonesia melawan Tiongkok dan Korea Selatan. Hasilnya, skuad Garuda dikalahkan Tiongkok 4 gol tanpa balas, dan saat melawan Korea Selatan, Timnas juga menelan kekalahan 3 gol tanpa balas. Timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2004. Setelah pada 2 edisi sebelumnya Timnas Indonesia gagal melaju di babak selanjutnya. Di Piala Asia 2004, akhirnya Armada Merah Putih mampu mengalahkan lawannya. Kemenangan perdana tersebut terjadi saat Timnas Indonesia melakoni laga perdana Grup A Piala Asia 2004 melawan Qatar. Pertandingan itu berakhir dengan skor 2-1. Hanya saja, pada 2 laga selanjutnya, Timnas Indonesia gagal mendapat poin. Skuad Garuda dihajar tuan rumah Tiongkok 5 gol tanpa balas, dan dikalahkan Bahrain dengan skor 3-1. Hasil itu membuat Timnas Indonesia tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2007. Berbeda dari ajang sebelumnya, Piala Asia 2007 dilangsungkan di 4 negara ASEAN. Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Hal ini merupakan sejarah baru, karena selama ini belum pernah terjadi. Berstatus sebagai tuan rumah, membuat Timnas Indonesia langsung berlaga di Piala Asia 2007. Pada ajang tersebut skuad Garuda menempati grup D bersama Arab Saudi, Korea Selatan, dan Bahrain. Timnas Indonesia mengawali Piala Asia 2007 dengan kemenangan 2-1 atas Bahrain. Sayang pada 2 laga selanjutnya dikalahkan Arab Saudi 2-1 serta Korea Selatan 1-0, sehingga pasukan Merah Putih tersingkir dengan menduduki posisi ketiga dan hanya mengumpulkan 3 poin. Piala Asia 2007 juga merupakan terakhir kali Timnas Indonesia berpartisipasi. Semenjak itu, pasukan Garuda tidak pernah lagi ambil bagian di Piala Asia sampai mendapat kursi untuk mengikuti ajang tersebut di tahun berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini, agar channel ini semakin berkembang.